Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, Mbah Bambang masih sempat menemani teman-temanku di seluruh Nusantara. Tidak henti-hentinya kita mengajak selalu bersyukur kepada Allah SWT yang mana telah membangunkan kita dari tidur kita semalam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-temanku juga di seluruh Nusantara selalu dalam lindungan Allah SWT dan banyak berkah, sehat sentosa. Nah, di pagi yang cerah ini, Mbak Bambang sambil menemani teman-temanku mungkin persiapan untuk bekerja atau yang masih ngopi di rumah, Mbak Bambang akan mengulas tentang temuan Mbah Bambang kemarin, yaitu bambu songgo langit yang Mbah potong kemarin dengan penuh menguras tenaga, ya, menguras tenaga bukan karena apa, karena bambunya itu posisinya di tengah dan terhimpit dengan bambu-bambu lain, sehingga menguras tenaga. Bukan karena jin setan pripayangan, ya, karena jin setan pripayangan itu bukan lawan manusia, ya. Karena manusia itu diciptakan itu lebih sempurna, artinya kita itu lebih unggul daripada mereka. Jangan sampai kalah. Oke teman-temanku, tentang bambu songgo langit. Kenapa dinamakan bambu songgo langit? Yaitu bambu yang modelnya seperti ini. Ini dipakai untuk tongkat, ya. Makanya apa, untuk tongkat songgo langit. Seperti tongkatnya nenek lampir ini. Ini seperti tongkatnya nenek lampir. Ini dan bagus sekali menurut Mbah Bambang, sangat unik dan antik, ya. Temuan yang sulit ini. Ruasnya lihat kawanku, nah, ruasnya itu buku-bukunya itu pendek-pendek yang sangat rapi dan ini yang itu memanjang. Ini sungguh luar biasa, ya, luar biasa temuan Mbah Bambang kemarin. Nah, kembali tentang filosofi bambu songgo langit. Namanya songgo langit. Songgo itu menopang langit. Nah, yang disinilah Mbah akan luruskan, ya, kenapa, ya, dinamakan tongkat songgo langit, sedangkan Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit tanpa tiang. Ini bukan untuk melawan Allah, ya. Jangan sampai salah penafsiran bahwa tongkat songgo langit itu sebenarnya untuk menopang langit. Itu salah besar kawan, ya, salah besar. Jadi ini cuma filosofi, ya, gambaran. Setidak-tidaknya Mbah Bambang dalam penafsiran tongkat songgo langit ini, Mbah Bambang ada tiga, ya, ada tiga filosofi dalam tongkat songgo langit. Yang pertama apa? Yang pertama filosofinya yaitu bagaimana, ya, cara kita mensifati Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu yang pertama. Cara mensifati bagaimana kita ini mensifati Allah sebagai pencipta alam semesta. Caranya bagaimana? Nah, makanya ini dikatakan songgo langit. Itu menurut Mbah Bambang filosofinya begitu, bahwa kita itu percaya, yakin bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha pencipta, maha, pokoknya segala apa yang sifat-sifat Tuhan
itu dikatakan maha karena tidak ada yang menyainginya. Ya. Itu bagaimana cara mensifati kita kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kita harus selalu mengagungkan, ya, mengagungkan bahwa tidak ada pencipta lain selain Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian filosofi yang kedua yaitu bagaimana pertanggungjawaban kita hidup ini, pertanggungjawaban hidup kita ini kepada Sang Pencipta. Pertanggungjawabannya bagaimana? Karena kita ini hidup untuk apa? Ya. Hidup itu cuma untuk beribadah. Itulah katanya songgo, menyonggo, mengagungkan, ya. Untuk beribadah. Bukan hidup itu untuk makan, untuk untuk kaya, untuk jadi orang terkenal, bukan itu. Cuma satu, hidup kita itu hanya untuk beribadah, mengagungkan Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita berpedoman bahwa kita kalau tidak makan tidak hidup, itu menurut Mbah Bambang itu kurang tepat. Kenapa? Jin, setan itu nggak makan juga hidup, malaikat nggak makan juga hidup. Itu kehendak Allah. Itulah. Jadi hidup kita itu hanya untuk beribadah, mengagungkan Sang Pencipta. Maka dikatakan songgo langit. Itu. Kemudian yang ketiga sebagai simbol tongkat songgo langit untuk mencari jalan yang lurus. Maka bentuknya seperti tongkat itu untuk mencari jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi makanya dibentuk oleh Allah tongkat songgo langit ini seperti tongkat, yaitu untuk mencari jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Tuhan. Agar apa? Agar kita ini selamat dunia dan di akhirat. Caranya bagaimana? Kita harus banyak mengaji alam semesta, banyak mengaji tentang penciptaannya, banyak mengagungkan, banyak sembahyang, banyak ibadah, ya, meninggalkan hal-hal yang maksiat, mencintai hal-hal yang halal. Nah, itulah jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Jadi hidup kita itu jangan disia-siakan. Nah, itu temanku. Walaupun sepintas sekilas, namun Mbah Bambang sangat senang sekali. Itulah kita mengaji di alam semesta ini. Kalau kita ngebulang itu jangan cuma asal ya, ngepulang, tapi kita harus mengaji, mensifati ciptaan Allah sehingga kita bertambah iman kita kepada Sang Pencipta. Itu saja Mbak Bambang ulasan di pagi hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat tentang filosofi bambu songgo langit yang saya temukan di hutan Wangkora kemarin. Nah, selamat menunaikan pekerjaan. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan berkah buat keluarga, buat orang banyak. Dan Mbah Bambang pesan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Jangan kendor, salam satu hobi ngabolang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.